Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, saudariku di dalam Kristus. Perkenankan saya menyapa saudara semuanya. Shalom, selamat pagi. Saya percaya semua saudara dalam keadaan baik, sehat, ada sukacita, haleluya. Mari kita sambut suara gembala, yaitu renungan di pagi ini. Ya Tuhan, betapa kami penuh syukur kehadirat-Mu di saat pagi yang indah ini. Karena kami boleh menikmati semalaman tidur dengan baik, dan Tuhan karuniakan hari yang baru pada hari ini. Itu sebabnya berfirmanlah lebih dulu, sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan senang hati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu berkalungkan kesetiaan. Amsal 3 ayat 3 berbunyi demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah saudara, kesetiaan selalu didasari dengan kasih. Contoh, seorang setia pada tuannya karena mencintai pekerjaan yang dilakukannya. Seorang istri setia kepada suaminya karena dasar kasih yang mengikat hatinya. Begitu pula sebaliknya. Kesetiaan tidak datang dengan sendirinya, namun perlu dilatih setiap saat, diperjuangkan. Karena kesetiaan tidak dapat dibatasi oleh waktu maupun keadaan apapun. Orang bisa dikatakan setia apabila kasih orang tersebut tidak mudah pudar, meskipun dalam keadaan susah atau senang, baik atau tidak baik keadaannya. Maka dari itu perlu adanya hubungan dekat untuk saling mengenal, memahami, dan mengerti kepribadian seseorang yang kita kasihi agar terwujud satu kesetiaan yang kokoh. Bagaimana dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara? Dikala hidup kita tidak ada masalah dan baik-baik saja, kita bisa berkata, Tuhan itu baik bagiku. Namun di saat kita mengalami suatu proses yang mengharuskan kita untuk menderita bagi Tuhan, apakah kita tetap setia melayaninya? Itu sebabnya saudaraku, kesetiaan adalah suatu perjuangan. Dan perjuangan itu sendiri membutuhkan pengorbanan. Seperti halnya seorang sahabat akan dikatakan setia apabila ia dalam keadaan susah, sedih, menderita, selalu ada untuk menghibur, menguatkan, menolong kita. Sebab seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan rela berkorban untuk sahabatnya. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus adalah teladan pribadi yang setia. Ia setia sampai mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Daud pun memiliki pengalaman betapa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Dikatakannya demikian dalam Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu sebabnya saudaraku, dasar daripada kesetiaan itu adalah kasih. Nah, kalungkanlah kesetiaan itu pada lehermu, sehingga di leher kita tidak hanya terlihat kalung dari emas, ataupun dari mutiara, ataupun dari berlian, tetapi kalung kita itu adalah kesetiaan.
memang tidak terlihat, tetapi ada wujudnya. Mari kita wujudkan kesetiaan itu melalui perbuatan, bukan hanya perkataan semata. Dalam keadaan apapun, tetaplah setia melayani Tuhan dan lakukan kehendak-Nya, karena pada saatnya kelak kesetiaan tersebut akan mendatangkan upah. Saya tutup dengan Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Tuhan berfirman, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau meminta supaya kami berkalungkan kesetiaan. Sebagai tanda, sebagai wujud, kami adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Engkau, yang benar-benar telah menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah firman ini tertulis, terukir di dalam loh hati kami, sehingga dimanapun kami berada, orang lain akan mengerti, akan menilai, dan dari mulut mereka mengatakan, sungguh orang itu benar-benar setia kepada Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, biarlah Engkau karuniakan kepada kami roh kesetiaan. Tatkala kami berjuang mewujudkan kesetiaan itu, Engkaulah ya Roh Kudus sebagai roh penolong akan memberikan kami kekuatan yang ekstra, sehingga kami dapat menghasilkan kesetiaan itu karena tuntunan dan kuasa Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Kami serahkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pimpin, dan berkati kami dan seluruh keluarga kami. Tuhan juga berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.